Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Lalu kita akan menyanyikan lagu Goodness of God. Of your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kepada pembicara dipersilakan. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, pada siang hari ini seberapa kami berkumpul di sini, kami siap menerima firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menolong kami untuk semakin berakar pada Engkau, dan lebih daripada itu kami boleh menghasilkan buah yang memberkati keluarga kami, memberkati teman-teman sekitar kami, memberkati sekolah kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus sendiri berbicara kepada kami, Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah ini, sehingga penyampaiannya boleh sederhana dan dapat dimengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kita syukur dan berdoa. Katakan amin. Amin. Nah, sebelumnya saya selalu bawa oleh-oleh. Nah, kita ada kuis nih. Katanya share happiness ya. Oke ya. Nih, siapa yang membawa foto keluarga? Nah, gak boleh di HP. Di dompet. Masih ada gak foto dengan papa atau dengan mama? Atau dengan keluarga? Zaman gini udah nggak ada yang bawa ya? Waduh, udah HP, udah zaman old banget ya, nggak ada yang bawa. Oke, jadi nggak ya. Oke, pertanyaan berikutnya deh, yang gampang. Siapa yang membawa struk belanjaan tapi nilainya paling kecil? Struk belanjaan apa kayak Indomaret, kayak Alfa, kayak apa? Ada nggak? Ayo, ada nggak struk belanjaan? Berapa tuh? Ayo sini maju dulu. 13.000. Ada lagi yang lebih kecil? 13.000. Ada 13.000? Gak ada nih? Gak ada. Ayo sini. Oke, siapa yang namanya? Berapa nih? Belanja apa nih 13.000 nih? Belanja apa nih 13.000? Oh, ada siapa? Siapa namanya? Aurel. Aurel kelas berapa, Aurel? Oke deh, ini ya. Thank you. Oke, yuk masih ada dua lagi. Oke. Yang ini yang gampang deh.
semuanya bisa. Siapa yang bajunya ada benangnya? Keluar. Nah, itu. Ayo tuh mana. Oh iya benar. Siapa namanya? Sally. Kelas berapa? 11.3. Oh 11.3. Oke, gampang ya. Kali ini sebelum masuk firman, terakhir. Ya, cowok ya. Oh cowok ya. Siapa yang bawa uang logam? Nah, ayo. Yang kecil ya. Kamu berapa? 500. Sana? Berapa? 500. Tapi yang di belakang udah duluan ya. Oke, yuk Sri. Gak ada yang lebih kecil ya? Nah, kita bisa berakar pada Tuhan. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak istilah routing ini? Kali ini gak ada hadiahnya. Routing tahu kan? Apa? Membusuk. Ya. Istilah pertama itu routing itu membusuk. Biasa dipakai untuk kentang yang lama disimpan lalu membusuk. Namanya potato rot. Nah, routing ini ternyata dipakai sama saat ini. Kayak ada fenomena yang menarik bahwa yang disebut bad routing, yaitu orang yang terlalu scroll yang memakan waktu melihat gadgetnya di tempat tidur, scrolling terus berlama-lama. Kalau sejam masih oke lah ya, sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan seharian. Nah, ini yang namanya bad routing, membiarkan diri berlama-lama di tempat tidur, rebahan tanpa tujuan yang bermanfaat. Nah, ini kebiasaan fenomena yang menarik. Lalu kalau ini diteruskan, nah nanti akhirnya jadinya brain rot, artinya otaknya lemot ya, nggak bisa konsen, nggak bisa fokus. Nah ini adalah tantangan atau fenomena masa kini, ya kan? Dia memasang statusnya, cicak di dinding diam-diam merayap. Kalau diam-diam menangis, dia katanya. Jadi dia sampai mengatakan dia tuh sering menangis, ya kan? Jadi saya bilang, wah dia udah memakan obat penenang dan sebagainya, padahal masih muda. Lalu hal yang kedua adalah validasi media sosial menjadi kebutuhan. Apalagi kalian yang termasuk fandom BTS atau apa ya, kita kemarin saya baru baca satu orang fans Yeremia 17. Yeremia 17. Kita akan membaca dari 5, 6, 7, 8 ya. Oke, sudah ketemu adik-adik? Yeremia 17, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Sudah kita baca bersuara ya. 1, 2, 3. Begitunya firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mensandarkan pada kekuasaan milik Tuhan, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semua urut di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun, di padang garam yang tidak berduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tabur kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, hari ini firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita di tengah kondisi tantangan yang banyak, kita perlu berakar pada Tuhan. Kita jangan sekali-sekali mengandalkan manusia. Mari kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Bible. Jadi dasar yang paling penting adalah mendengar dan hidup dalam firman Tuhan. Akar tumbuh dari firman Tuhan. Akar tidak akan bertumbuh tanpa sumber air. Firman Tuhan itu adalah sumber air. Jadi mari kita membaca Alkitab
saya mengajak adik-adik sekalian untuk mulai membaca Alkitab sehari minimum 1 atau 2 ayat ya. Di sini siapa yang masih rajin saat teduh? Ya. Di sini sebagian kelas 10 baru mulai ya. Mana kelas 10 ada nggak? Nah, baru selesai FLS, baru masuk, banyak tantangan. Saya yakin, ayo kita jalan bersama Tuhan. Dan yang kelas 12, yang mana kelas 12? Wah, kelas 12 tinggal belajar 6 bulan lagi ya. Habis itu udah siap-siap harus terbang. Ini ada di tempat ini, terisi anak-anak. Sehingga sungguh Tuhan ketika mereka menjalani masa muda mereka, mereka tahu siapa yang menjadi sandaran mereka. Mereka tahu siapa yang menjadi sumber kekuatan mereka, yaitu Engkau Bapa. Ajar mereka Tuhan dan pergumulan mereka sehari-hari ketika mereka bersekolah dengan berbagai tugas, pekerjaan, proyek dan semuanya. Tuhan yang menolong, yang menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka, orang-orang yang mengasihi mereka di dalam keluarga mereka. Tuhan juga yang menyertai mereka. Guru-guru yang mengajar, semua bagian staf di tempat ini, Tuhan juga yang menyertai mereka. Sehingga sungguh Tuhan, anak-anak di tempat ini akhirnya boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, doa kami dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sembahan, aku minta tolong untuk Keisha dan Immanuela. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau terus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Untuk ini kita akan menyanyikan lagu Kunyanyi Hosana. Aku minta tolong kalian untuk berdiri. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat kepadamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh menyelesaikan rangkaian ibadah persekutuan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan setiap pujian, firman, persembahan dan semua hal yang kami terima biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain Tuhan kami pulang atau ada sebagian dari kami yang melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, sehingga sungguh Tuhan kami boleh menikmati hari ini dengan sukacita. Hamba-Mu saat ini juga berdoa bagi pengurus persekutuan ini, Tuhan juga memberkati, menolong, memberi mereka sukacita dan kegembiraan dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk Ibu Dewi, Tuhan dia menyertai dan menolong dia untuk jadi pembina di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya kami serahkan panjang hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom teman-temannya. Karena kita ada masih sedikit waktu, aku mau ada sedikit perkenalan pengurus SRKP kepada adik-adik kelas 10. Jadi untuk teman-teman pengurus boleh langsung maju ke depan. Ayo guys. Garis ya, garis di sini semuanya. Sesuai divisi. Oke, jadi untuk adik-adik kelas 10 ini kita buka pengurus SRKP periode 2022 dan 2026. Oke, teman-teman pengurus nanti bisa dikasih tahu namanya siapa, kelasnya dari mana, terus dari divisi apa. Terus boleh kasih spill dikit lah divisinya tuh kira-kira kerjanya tuh ngapain gitu. Adik-adik semuanya, nama aku Michelle Asha dari kelas 12-5 dan aku menjabat sebagai ketua umum SRKP 2025 dan 2026. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Alexander Jemsumeri. Halo Alex. Kalian bisa panggil aku Alex. Aku dari kelas 12-5. Aku menjabat sebagai sekretaris umum SRKP. Shalom semuanya. Perkenalkan aku Virginia dari 12-1 dan pada periode ini aku menjabat sebagai bendahara SRKP. Shalom semuanya. Perkenalkan aku Gracia Karsapapea selaku ketua dari divisi acara. Aku dari kelas 12-1. Untuk divisi acara tersendiri itu yaitu yang menentukan jadwal pelayanan. Jadi kalau misalnya di grup di WA itu akan diumumkan oleh Kak Michelle pelayan yang berpelayanan siapa-siapa aja, itu yang buat anak-anak acara. Dan juga biasanya acara itu yang bikin games lainnya kalau ada waktu kosong. Halo Kak. Halo semuanya. Ya, saya di sini selain sebagai kaki kanan Tuhan, saya jadi kaki kanan Kak Graciela di divisi acara. Saya Christian Sejen Obi Papa dari kelas 12-5. Shalom semuanya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Renata Ripka Panjaitan, bisa dipanggil Renata dari kelas 11-6. Dan saat ini aku sebagai divisi acara bareng Kak Jaya dan Kak Ciel juga. Terima kasih. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Natalia Simamona dari kelas 12-2 dan saat ini saya menjabat sebagai ketua dari divisi doa dan pemerhati. Nah, divisi ini itu ngapain aja sih? Divisi ini itu absen saat ibadah. Jadi pas ibadah kalian tuh diabsen sama saya dan rekan saya. Terus yang juga
yaitu ngedokumentasiin setiap ibadah-ibadah kita. Terima kasih. Halo Pak. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Lena Yesiolahi, bisa dipanggil Mae, dan saya sebagai anggota divisi publikasi dan dokumentasi bersama Kak Deswita. Terima kasih semuanya. Shalom, perkenalkan nama saya Divana Alifat selaku ketua divisi kreatif. Jadi tugas kreatif itu kalau Bookdoc itu mendokumentasikan, kita itu yang edit hasil dokumentasi mereka dan upload ke IG. Terima kasih. Shalom semuanya. Nama saya Kisha Noviani, saya dari kelas 11 4. Saya sama juga sama Kak Divana, kurang lebih tugasnya sama, ngebantu Kak Divana. Ya, salam kenal semuanya. Shalom semuanya. Nah, ini nih. Perkenalkan, nama aku Deus Kamadon dari kelas 12-7. Aku dari divisi berkap sebagai anggota. Jadi dari divisi berkap tuh intinya ya bantu-bantu barang dan mengembalikan barang. Terima kasih. Shalom semuanya. Kenalan, nama aku Leonard James Jawan. Aku dari kelas 11 8. Aku bagian dari divisi Berkap. Jadi divisi Berkap itu nanti akan mengembalikan barang. Barang itu ada bisa akuntab, bisa juga minta ataupun kajol ke ruang agama. Terima kasih. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Melvin Sani Maulana Simanjuntak. Aku dari kelas 11-7. Aku di sini sebagai divisi berkap sama seperti Kaskai sama Alex. Terima kasih. Halo pemirsa. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferry Gunawan dari kelas 12-4. Di sini saya menjabat sebagai ketua berkap. Yes. Shalom semuanya. Nama saya Alexander Bekasi Bentar di kelas 12-2 sebagai bagian dari berkap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hadrian F. Manuel. Saya dari kelas 12-7 dan saya di sini sebagai anggota divisi Berkap. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman ini dia mau kampung Ngurus Besar KP periode 2025-2026. Untuk teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kalau misalnya ada yang ditanya. Terus juga kalau misalnya ketemu di lorong atau di mana boleh banget disapa. Halo Ini Kak Michelle. Hai. Oke ya. Rapat ke tengah guys saya. Jangan dong. Yes. Aduh.